Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Wa ila jamul amshad asal jamil awli muslim Syamdul Qadir al-Jilani wa Syekh Bashir al-Syadili Syekh Bashir al-Basri wa Asqarni wa Hajjat al-Islam bi Hamid al-Ghazali والشيخ أحمد التيجي شهداء سكرنا وسند الأخوة إما في العقيدة وإما في الحديث وإلى جميع المؤلفين والمحدثين المفسرين المصنفين وإلى جميع مشايخي وأستاذي إلى جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا في مسلم في معهدنا سيدك أولا آخرا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا أجدادنا جداتنا موتانا ومن بنى وعمر هذا المسجد النور وفر الله لهم سنهم حسناتهم وأن الله عند درجاتهم في الجنة عن بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد. Hadratil Mukarramin, para jamaah pengusaha Masjid An-Nur. Alhamdulillah, insyaallah niki penutupan sementara nggih kula nggih. Malam mau tadi malam kita selangkung nggih. Mulai anjenengan. Alhamdulillah lan napa? Oh Jawa, pas jam 1:05, jam 1 lah, pas nggih. Hujannya pas. Tak pikir oh ya paling bareng ke hutan palingan ya. Amin amin. Oh mungkin termenis banter maksudnya ya. Alhamdulillah. Yes. Kersane pun boh kapan pun hujan napa ora terbatar seperti kula jenengan saged kepanggih. Sesuai dengan yang kami sampaikan kemarin, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang tema seputar zakat ya. Kalau ngapunten boten betul kitab, kalau betul kitab setrum ya. Kanten niki enten kitab kada ya. Ini akeh kitab ya. Niki yo kada niki. Kalau terus kok ayat tok nih. Kitab kabeh niki ya. Makanya saya tidak bawa kitab 1 2 3 4 5 niki ya. Nah, kalau lagi bawa kitab kandel sehat kalau ya. Ini karena setelah ini kalau Ahad itu ngajinya 2 setiap Ramadan. Setelah dari masjid pindah lagi. Ya. Yang ini yang langsung 3 kitab. Kalau saya bawa sarahnya juga. Jadi 6 napa niki ya. Kersane pun ya. Yang awak kan enggak tahu olahraga. Minimal olahraga gaul kitab nih. Nah, makanya jenengan kudu ngalah lah jenengan damel kitab setrum niki mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas secara khusus mawon ya, yaitu tentang zakat fitrah. Ngeten kitab setrum rada angel dolekan ya. Nggih, cara kula yen kitab setrum niki jenenge ya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Nggih, sabar nggih. Tenang. Sebenarnya cepat saja kalau jelaskan cara kula siapa sebab ada sekian perkara di dalam bab zakat ya, khususnya ketika kita membahas seputar zakat fitrah. Kalau jenengan pasti sudah sama-sama paham kewajiban zakat fitrah itu adalah bagi orang yang nututi bulan Ramadan kali bulan Syawal. Jadi menawi nututi hidup di bulan Ramadan dan bulan Syawal, pasti dia itu sudah wajib zakat. Ya cuma ikut Islam, ikut duit syarat. Tapi yang utama wong sing nututi juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal. Jadi iki urip terus. Betul ya.
nggak familiar ya. Makanya kalau saja nih tidak senang kian apa kitab setrum saja namanya. Sip. Benar ya. Yeah. Contoh misalkan ada orang yang hidup ya sejak Ramadan, kemudian menjelang maghrib ya, maghrib pada waktu Ramadan terakhir kok sedo, tidak wajib dizakati fitrahnya. Atau ada anak bayi baru lahir kapan? Malam takbiran. Mari maghrib, saat dari maghrib, poso terakhir ngelarani. Tidak lahir sampai adzan, setelah adzan 5 menit baru lahir, betul wajib. Ya. Atau ini kasus yang ketiga, hidupnya hanya sebentar, pinten 10 menit sebelum Ramadan terakhir berakhir, 10 menit setelah adzan malam takbiran. Kemudian meninggal, wajib dizakati. Contoh kan ya, ada ibu-ibu yang melahirkan bayi Ramadan terakhir, tanggal 30 lah, anggaplah tanggal 30. Kurang 5 menit, ya, hidup. Kemudian ba'da salat maghrib 5 menit meninggal. Dia wajib. Padahal hidupnya cuma 10 menit. Soalnya ya, kalau kalian panjenengan meskipun kita tuh hidup lama, tapi menjelang Ramadan berakhir kita meninggal, tidak wajib dizakati. Hanya kemarin saya pas ngaji atas tentang alatnya kan. Ya orang hukumnya apa? Kafaratnya orang yang sudah meninggal. Ya apa meninggal kok takon kafarat fidyah takon dia. Oh ternyata yang dimaksud adalah orang yang sakit. Sekarang tentang kadar ya. Kalau menurut ulama disebutkan ya sampai disebutkan ay masail fil mu'asyarat. Ada sekian banyak yang menyebutkan kadar zakat fitrah itu berapa. Pinten zakat fitrah ini? 2,75. Enten sing ngedoli 275. Mboten enten nggih. Akhirnya dibulatkan. Lah, pembulatan ini kira-kira diniatkan untuk zakat semua apa hanya yang 275 saja? Semua ya? Semua. Kalau diniati semua selesai. Terkadang masalah itu muncul, kemarin sempat dibahas lagi di LPM Taman ya. Kalau pas itu ikut ya. Di LPM Taman itu bagaimana zakat ya kelebihan itu. Contoh misalkan ada kasus seperti ini. Ini dibahas ya. Ada kasus seperti ini. Ada orang kalau tadi misalkan 2,75, kemudian lebih otomatis 2,5 on ya katakanlah. Kemudian di sana dia itu untuk zakat untuk dirinya sendiri, untuk istri dan 1 anak. Itu biasanya kalau beli 1 karung beli yang berapa kilo ya kira-kira? Pinten? 1 karung. Lek sing 3 kilo tuh plastik ya. Selawe loman ya 10 mau jatuh ya. Selawe wah kan loman ya. 10 lah nggih lek selawe apik deh ya. Pun atau 25 tak turutin lagi ya 25. Gitu ya. Ya, tapi kalau sudah 10 kan lebih saja nih ya, untuk 3 orang lah. Ini pertanyaannya, kelebihan daripada kadar zakat ini kira-kira menjadi zakat atau tidak? Nah, kemarin itu sempat begini. Kalau memang niati zakat ya selesai. Tapi kalau tidak bagaimana? Nah, ini kira. Karena pasti lebih, ya, pasti lebih. Nama susu, ini betul ya. Nah, kalau itu kemarin tidak sempat deal gitu ya keputusannya. Tapi pulau piyambak ketika tidak niati zakat maka jadi sedekah cara pulau ngotennya. Ya, kalau kemarin termasuk beda dengan katibnya PJNU kan beda maksudnya. Nah, ya biarlah ya. Tapi versi kula ketika tidak niati zakat maka tetap menjadi sedekah. Kenapa bedanya? Loh kan tetap dijualkan. Bedanya begini. Kalau itu menjadi zakat, otomatis kan untuk pentasarrufannya, pendistribusinya harus kepada 8 asnaf. Kan 8. Tetapi kalau ini jadi sedekah, bebas. Jenengan berikan pada panitia yang belum bersertifikat juga aman itu. Ber-SK ya, ber-SK. Itu lebih aman ya. Maka sampai kemarin nanti ada hubungannya. Maka sampai ada yang mengatakan gimana? Hampir mayoritas pada waktu mengatakan muncul sekian referensi.
Setelah referensi muncul, saya kaji dari Timur Tengah. Referensi klasiknya ada ternyata. Pada waktu itu tidak beda sama keputusannya itu. Tapi kalau ambek versi kulo ya, makanya boleh beda yang lainnya. Ketika tidak dineti zakat, maka sangat mungkin itu masih tetap menjadi sedekah yang pendistribusiannya lebih umum daripada zakat. Kalau zakat khusus 8 asnaf, tapi kalau sedekah bebas. Understand? Pon. Nah, 2, sehingga di dalam kitab Taqriratus Syadidah ya, kalau memang kadar zakat itu misalkan ya, kadar zakat itu 2,75, nah, di dalam kitab Taqriratus Syadidah niki langsung disilakan ya kalau bisa lah sekalian 3 kilo. Ihtiyaton ngati-ngati lek 3 kilo pasti mboten kurang jenengan pun ya. Kalau 2,75 mungkin kurang mungkin lebih atau mungkin pas ya, atau mungkin lebih ya, atau mungkin kurang. Kalau lebih aman, tapi kalau 3 bahasa di sini wah aman. Nah, makanya sampai ulama cuman ihtiyaton. Untung kula rada apal materinya iki enggak betul ya. Nah, kebanteran keapian iki ya. Wong niki mek 150 kalau tebas second mak tidak pati penting saja ya. Alhamdulillah saya masih beli kitab 11 jilid ini belum datang, mungkin nanti atau besok ya. Pun kemudian sekarang bagi kapan waktunya zakat? Kalau di dalam kitab ini dijelaskan ada 5 waktu. Ada waktu jawas, ada waktu wujub, ada waktu sunnah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Kalau waktu yang jawas jenengan mulai sejak tanggal 1 kemarin bulan Ramadan boleh mengeluarkan. Niki sudah zakat semua. Oh belum. Oh iya berarti dorong ya. Nah, wis enggak apa-apa. Berarti jenengan bebas dari waktu jawas. Tapi saya yakin nanti waktu jawas jenengan itu ya. Saya yakin jenengan waktu jawas. Kenapa? Karena tidak mungkin jenengan jarang mengeluarkan zakat malam raya, hari raya itu jarangnya. Pun waktu wajibnya kapan? Sejak masuk malam hari raya. Mantun maghrib itu pun masuk waktu wajib. Karena sudah nututi Ramadan, nututi Syawal. Maka wajibnya startnya di situ. Ini waktu wajib. Kemudian ada waktu fadilah. Waktu fadilah masuk di sana masuk waktu sunnah. Kapan? Ba'dal fajris shadiq. Ba'da fajris shadiq. Mari subuh niku sing paling apik. Sunnah. Yang paling bagus lagi menjelang mau sholat Idul Fitri. Insya Allah mustahiknya kabur itu sih. Tapi kalau dulu jenengan kan ngoten nggih singen, biyen di omah kan digawakake budal sholat di beto. Itu kalau dulu ya. Karena jenengan langsung distribusikan kepada mustahik langsung nggih. Sik mboten usum masalah panitia mboten ya. Yo sik akeh omah gedhek zaman niku ya. Sakniki niki ndolek omah gedhek ora pati nemu ya. TV ini 3 kabeh nih ya. HP 5 kabeh niki ya. Singen diantar. Saya saya nututi, apalagi jenengan yang lebih muda daripada saya ya, pasti nututilah. Ya. Artinya seperti itu. Itu sudah masuk waktu sunnah. Kapan waktu sunnah? Ba'dal fajr ila sholatil Id. Yang paling baik menjelang sholat Id, itu yang paling bagus. Jadi di antara yang baik mulai pada subuh, itu saya paling apik kalau kita sudah mau berangkat sholat Id. Itu waktu sunnah wal fadilah. Tapi saat ini buatan pati usum jenengan serahkan pada waktu itu meskipun masjid, saya yakin ditolak sama panitia. Distribusikan sendiri maksudnya. Nah, saya tidak tahu kalau di sini, tapi kalau yang umum seperti itu. Terakhir 29 tidak diserahkan, serahkan sendiri pada mustahik gitu ya. Nah, niku kalau di tempat lain. Kalau An-Nur insyaallah tidak ya. Tidak beda berarti. Ya. Dalam tetap diterima. Oh, wajos nih ya. Wajos. Ya, Pak serana meneh Pak yang mari salat subuh ya. Guyon. Bagus. Oh bisa. Tenang mawon kita durung waya distribusi Pak. Pamiran semangat. Tenang Pak, santai mawon Pak. Mawon dah. Kemudian ada waktu karohah. Lah ini ya. Karohah ini kalau ba'da salat Id sampai ghurub, mantul sholat Id sampai terbenamnya matahari hari raya itu masih boleh waktu makruh gitu. Boleh ya. Bejar sebab kan boleh ya boleh saja benar. Makruh. Sah. Aja khawatir ya. Ono sing ruwetan mana ya? Malamnya yang bapak-bapak sibuk dengan mercon,
takbiran keliling, ibu-ibu sibuk ambil opor karo lontong. Akhirnya lupa pagi karipan keturun, udah lali mari salat id keturun, baru malam ingat, duh durung zakat fitrah berat ya. Kapan ingatnya? Maghrib. Tetap dikeluarkan. Waktu haram tapi haram mestinya berarti. Tapi tetap dikeluarkan, jangan begini wah. Mesti enggak ada tanggung wis ya tak pangan dhewe. Ya tidak boleh gitu ini. Tapi tetap harus namanya waktu tahrim. Jadi ada 5 sama dengan hukum ya. Ada waktu jawas mubah boleh bebas, ada yang wajib sejak kapan, dalam wajibnya ada sunnah yang terbaik, ada makruh, ada waktu haram. Silahkan keluar ya. Bun. Sekarang pertanyaannya, jika zakat itu panjenengan berikan ya nih. Zakat itu panjenengan berikan kepada petugas. Itu petugasnya dilihat ya. Tadi kan boleh saja diserahkan kapanpun, jelas boleh. Cuma dilihat panjenengan penyerahannya itu yang nerima itu siapa? Oh petugasnya sudah ber-SK apa belum? Enten nggih sing ber-SK nggih? Yang belum. Semua. Oh, semua yang ikut di kepanitiaan ter-SK semua nggih? Alhamdulillah, jos iki. Karena tempat saya saja tidak seperti itu. Hebat ngene ya. Apa bedanya? Itu lebih aman panjenengan. Ketika si penerima itu sudah ber-SK, maka panjenengan sebagai muzaki sudah bebas dari kewajiban. Karena ketika diserahkan kepada petugas yang ber-SK berarti amil dalam bahasa Alkitabnya amil ya. Itu berarti panjenengan sudah bebas dari kewajiban. Entah oleh amilnya ini mau diberikan kepada siapa, mau nggak diberikan kepada siapa, terserah. Pokok tugas amil, jenengan sudah bebas. Berbeda kalau zakat jenengan diberikan kepada petugas yang belum ber-SK atau panitia, atau di-SK oleh takmir masjid, ya, atau di-SK oleh yayasan. Itu berarti masih namanya dari kita mutatawwi atau as-sa'i itu mutatawwi namanya. Lah itu panjenengan ketika menyerahkan kepada mereka, jenengan belum bebas. Dilihat ini nyampe enggak pada distribusi kepada yang asli, pada tempatnya. Sesuai enggak dengan aturan yang ada. Misalkan ini salah pendistribusian. Dikira mustahik iki fakir, ternyata kaya, diberikan oleh panitia itu, maka kan tidak sah zakatnya karena tidak sesuai dengan aturan. Bagaimana? Maka panjenengan yang zakat belum bebas. Andaikan petugas tadi tidak mau mengganti, jenengan tetap wajib harus zakat lagi. Apa bedanya? Kalau petugas itu sudah ber-SK, berarti hakikatnya dia wakil dari mustahik. Kalau hanya panitia saja, itu wakil daripada muzaki. Dibedakan ya. Kalau petugas itu ber-SK, hakikatnya dia wakil dari mustahik. Berarti kalau wakil mustahik saya serahkan sama dengan serahkan mustahik, nyampe kepada tangan yang tepat. Tetapi kalau itu hanyalah sebagai panitia yang tidak SK, berarti dia mutatawwi, berarti dia wakil daripada muzaki. Tolong serahkan ini ya kepada mustahik. Berarti belum nyampe kepada mustahik. Understand? Niki cocok nih ya. Kalau di sini alhamdulillah kalau sudah ber-SK semua ya. Karena ada sebagian yang ber-SK itu SK-nya baru selesai. Oh nggih, 26 nggih. Alhamdulillah. Cocok nggih. Karena yang terbaru ini 1 tahun. Yang sekarang 1 tahun nggih. Yang kemarin 25 2 tahun. Sebelumnya itu 3 tahun. Kira apa 15 tahun enak saja nih nggih. Sampai petugasnya sampai ini. Lah, ini 1 tahun, yang terbaru saya dapat 1 tahun ya, yang terbaru. Tapi yang sebelumnya 2 tahun, 25 itu 25 awal sampai 27. Ya, yang kemarin 1 tahun pun. Nazisno. Nggih, tinggal mengajukan mawon ya. Nggih, makanya SK-nya jangan panjenengan yang buat ya. Meskipun kuno ndak berhak ya. Ampun, begini. Kemudian satu yang paling perlu diperhatikan juga, kalau semua panitia ini sudah ter-SK, semua panitia SK itu lebih baik daripada sebagian. Karena apa? Karena khawatir ada orang yang membantu dan dia juga dapat bagian.
Terkadang berapa yang ter-SK 10, panitianya 20. Lah iki sing 10 oleh teko iki padha oleh wong iki wis padha nyambut gawe ini ya. Saya tanya, dapatnya dari mana? Nggih sami tuh gini lho. Kalau yang 10 aman. Tapi kalau yang 10 yang belum ber-SK ini dapat sebagai apa? Atas nama apa kira-kira? Nah, ini atas nama membantu ya. Itu ya relawan. Ini bukan relawan kalau enggak wis namanya nih ya. Kerja bakti. Kerja untuk berbakti gratis maksudnya ya. Pun. Nah, sekarang satu, kalau misalkan ada beberapa selebaran kemarin saya diminta untuk mengkaji ya. Ada ini saya sebutkan saja. Tapi tidak ada tertandanya, saya sempat di-share ada dari Kemenak Surabaya ya. Termasuk ini dari NU yang Muhammadiyah kemudian LDI. Membahas tentang zakat fitrah termasuk fidyah yang menggunakan uang ya. Zakat fitrah itu dalam mazhab Syafi'i secara hakikat tidak boleh menggunakan uang, tidak boleh. Karena dalam bahasa Syafi'i bahasa kutil balad, makanan pokok. Kalau ada dua makanan mana yang paling dominan? Cara jenengan napa? Beras ya. Masih ada yang makan pohong dan ikut makan beras tetap beras ya. Kutil balad ya. Kemudian berarti kadarnya berapa? Kadarnya kalau beras itu 2,75. Nah sekarang dalam mazhab Syafi'i satu syaratnya makanan pokok, dua kadar zakatnya 2,75. Berarti kalau harus berupa makanan pokok ketika zakat itu menggunakan selain itu, ya pasti dipastikan tidak sah. Ya orang mazhab Syafi'i pasti tidak sah buat pasti ya. Lalu saat ini orang ngetren zakat dengan uangnya. Kalau zakatnya itu, kiuris namanya, sangel men ya. Jadi kalau kris ngoten tok ya. Kiuris ya bacanya. Masya Allah. Oh iya, berarti harus bacaan tafkhim ya. Karena itu bersifat isti'ala ya. Muiris ya, kiwis ya. Oh Masya Allah. Ini kalau cara arek tajwid niku bacaan niku sifatnya isti'ala ya, lawan dari istifal. Hurufnya khusus daud yang buat qaf muiris ya. Ya, kalau ini kayak ahli tajwid Pak ya, masih ala-ala ngoten ya. Panjenengan tak takut di kula ya. Bingung jenengan. Jenengan kalau saya tanya sakta ada berapa? Ada 4 lah ngoten tok jenengan paling jawabannya ya. Al-Mutaffifin kemudian Al-Qiyamah Yasin, Al-Kahfi. Kalau saya tanya kenapa di ayat itu kok ada sakta? Jenengan pasti ngeluh jawabannya ya. Kecuali saya bisa. Oh perbedaan makna. Yang lain juga beda maknanya. Wah, ya berarti oleh bocoran biyen eling bocorannya. Wah, tak kayak bocorannya. Artinya begini. Kalau misalkan pakai QRIS tadi, berarti kan pakai uang tetap ya. Itu bagaimana? Ya, memang sekarang serba instan lah, semuanya instan. Pokok duwe HP, duwe paket data, kalau duitnya jenengan turun terus aman Pak ya. Ibu-ibu ini kalau kadang nyekel HP ono data, ono Shopee atau Dana, ojane anele anteng di kamar ya. Itu nggih 1 juta tuh dalam 5 menit selesai itu ya. Makanya kalau ini kita batasi deh. Pun bagaimana hukumnya dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tetapi ada satu pendapat ya dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu memperbolehkan dengan uang. Tetapi beda, kadar zakat dari mazhab Hanafi itu bukan 2,75 tapi 3,8. Niki yang perlu diperhatikan ya. Engkau melok duit melok Imam Hanafi tapi kadarnya melok 7. Iki ruwet iki ya. Teman nih. 3,8. Nah, makanya saya sekali ini kemarin ada edaran ini minta dikaji dari teman-teman LBM di MWC itu ada. Yang bagus dengan kaji Gus. Oh siap. Kita kaji mana sih? Ya. Saya butuh nunggu dari LBM PC ya. Oh ya tak parah. Ngelundas kuda ono wis tentu ini gampang. Akhirnya satu kadar zakatnya bukan 2,75 tapi 3,8. Selisih 1 kilo masih lebih ya. Dan kemudian terusnya harga tidak kepada makanan pokok tapi pada kurma, anggur kering atau gandum.
Ini kan gandum enggak ono denger iki nggih. Kemudian korma. Kalau korma niki monggo lah ya. Korma bisa murah-murah pinten? Sak kilone. Oh enggak tahu lek tak jalan masjid tok jenenge berarti ya. Nggih macam-macam nggih. Kalau ajwa itu yang bagus. Kemarin saya beli, ya ini sih keras sih Pak ya. Saya keras niki. Itu lu seket Pak. Kalau memang ngandani tok jenengan ya. Durung terbangin nang Mekah jenengan bayar piro jenengan? 350. Ini kalau jenengan coba tolong hitungkan. 3,8 kira-kira piro ya Pak? 350 ya itu pen 3 itu per kilo. 1.400.000-an mungkin lagi. Lah jenengan aja terlalu pede, enggak mau seket melok madzhab Hanafi. Aja guyu pelaku ya. Kemudian ya, jenengan enggak usah seket aku melok madzhab Hanafi oleh jare ya. Tanpa mengetahui kadar berapa dalam madzhab Hanafi, tanpa dia paham kadar terusnya ikut apa. Iki umpama jarene kitab-kitab dalam bab taklid ya, di kitab-kitab awal terusnya dalam bab taklid itu besok di akhirat padha enggak diakoni. Ketika dia mari zakat sampun jare. Zakat berapa? Ya tero ya. Melok apa? Melok madzhab Hanafi. Teka madzhab Hanafi. Enggak melok aku jare madzhab Hanafi ya. Kira zakatmu 50. Temenan kan? Ya duwe melok aku tapi kadar terusnya enggak melok aku. Jare madzhab Hanafi. Itu tuh aku kan namanya. Oh teman-teman madzhab Syafi'i kulo 2,75 ya. Ya ora kurang bayar duit. Iki padha enggak diakoni jenengan. Jenengan mumpung durung bingung besok saiki jenengan tepakno di Bapak ya. Jadi kalau memang harus seperti itu, wis enggak ada neko-neko duit jenengan ya. Andaikan jenengan punya ada menemukan harga yang paling murah, kurma mungkin 45 ya atau 50 yang paling murah itu. Niku wis 150 jenengan. Enggak mau saya kecek PD nih, saya zakat uang 50 ya. Engkau susu kayak panitia aja, boleh kan saya? Ini ya, ada ini 40 malah ini ya. Ini malah 40 share-sharean ini. Saya coba kita kok madzhab penting lah. Saya juga bingung ya, tapi ya tak ya. Karena memang tidak tertanda juga tidak ada tanggalnya, cuma ada beberapa. Kok bisa 40 dari mana? Akhirnya sing 50 pede ya sing 40 coba ana panitia. Jadi nih repot nih lah. Pun niki jenengan juga perlu diperhatikan ya. Zakat itu juga ya kalau bisa kalau memang pakai uang yang kursnya yang dengan yang mahal. Sama dengan beras, syaratnya beras itu pun juga harus ada ketentuannya. Ndak mau kok beras nyelentokno ya. Raskin wis oleh 3 tahun nyelentokno Pak ya. Saking seringnya oleh raskin ditumpuk air raskin sampai 3 tahun ya. Enggak agak lah ini bahasanya. Bahasa kitab itu kalau sampai bau atau ada hewan mudawwat, jadi dalam kitabnya ada kotorannya. Atau sampai kalau dimasak bau itu tidak sah. Makanya sing apik niku, sing apik, sing gawe zakat niku beras yang bagus, yang dimakan itu bawahnya. Aja diwale, tak zakat naik wong miskin seneng kayak iki ya. Lah aku mangan sing apik. Ya jan diwale saja. Pemane beras raskin 3 tahun nyenetokno ya, sakit tumo ya. Akeh tumo ya beras e gimana ya. Niku ingat hati-hati ya. Insya Allah tidak ada kalau di MCA raskin ini rahasia beras wong kaya semua gitu ya. Amin. Itu kan suge seneng jenengan ya. Kulo dhewe ndak umat donga ya. Allah ya. Bun, niki konteksnya. Jadi ada ini memang. Lah kemudian anak-anak kita masih ada zakat di sekolah. Betul nggih? Sudah ada nggih? Oh, masih ada. Bawa beras ya. Bawa beras bagus ya. Kalau bawa uang 50 lagi jenengan gini ya. Zakat atau mana jenengan teman ya. Kecuali memang sudah pandai dari pengurus masjid atau yayasan atau lembaga yang memperbolehkan uang menyediakan beras atau kerjasama. Ada sebagian tempat yang kerjasama. Toko sebelahnya ada toko, kemudian yang punya toko kebetulan juga panitia. Ini enak ya. Nggih. Kulo gak cerita nih ada masjid itu. Saya bukan pelatihan ini saya enten ya. Ya napa nggih pun. Ada yang kerjasama dengan toko. Bahkan toko itu naruh beras, tak salah mriki pun
jenengan sate pun kalau nanti nggak laku kembalikan. Tapi ada yang kerjasama, jadi bawa uang berapa? 50 madzhab Hanafi gitu ya. Temen tak singgungnya kalau sing 50 madzhab Hanafi ini. Kok JPD ini 50 madzhab Hanafi ini JPD ya. Nah, itu. Akhirnya pun jangan pakai uang tapi sampai beli dulu beras sebelah. Kebetulan tokonya depannya masjid. Wah enak ya. Beli. Akhirnya beli ke sana. Niki enak niki. Itu bisa persentase mestinya kepada masjid itu ya. Berapa persen untuk masjid mestinya. Wah niki dalam konteks zakat. Ada ulama juga yang mengatakan kemarin kan sempat disinggung ya, zakat itu tidak boleh dioplos. Ya. Barang zakat, beras zakat fitrah tidak boleh dioplos. Ngeriki mboten nggih? Oh dioplos. Tapi karena jenengan sudah sertifikat semua aman. Beginilah ya. Kalau yang mengoplos, yang menerima zakat itu bukan panitia yang ber-SK, itu tidak boleh. Karena hakikatnya dia masih wakil dari muzaki. Tapi kalau sudah amil, kan dia sudah wakil dari mustahik. Bebas. Apa alasannya? Ini bedanya. Apa alasannya? Karena memang dikhawatirkan memang ada satu keterangan ya. Wala yajuzu laka idza kanatiz zakat ya fardun 'alaika ay ya'uda ilaika minha syai'un fa addaita ma kana 'alaika an tu'addiyahu wa illa kunta 'asiyan ya. Contoh misalkan ada orang, kenapa kok kalau kita ataupun petugas yang belum bersertifikat itu tidak boleh mengoplos? Khawatir zakat itu kembali kepada muzakinya yang sekaligus sebagai mustahik. Karena tadi dijelaskan ada orang itu dua fungsional, dia sebagai muzaki juga dia sebagai mustahik. Nah ini yang juga perlu oleh panitia. Kita mungkin bahasanya hanya dua yang mustahik kalau di sini. Kalau tidak fakir miskin mungkin ya, atau amil gitu. Jangan menemukan Ibnu Sabil lah Bang. Badannya Ibnu Sabil gitu. Sabilillah ada ya. Oh ada di sini. Oh bagus ya Sabil. Gharib dah. Oh, sulit. Sajane aku yang ke utangnya Pak ya. Lah wong utang tuku alpat nih sejemaah. Gharib itu bukan orang yang banyak kreditan saja. Ya ada kriterianya. Jadi kira kalau gharib apa ya? Gharib Pajero ya. Gharib alpat ya. Masih aku ya gharib Pak ya. Wah, selalu kiranya jenang kriterianya sulit tidak usah, betul ya. Karena ada 3 kategorinya ya. Ada memang islah tadil bayin, utang untuk kebutuhan yang primer yang memang butuh. Ada kerja utang untuk menyelesaikan konflik ya itu. Dia tidak punya uang akhirnya hutang, dia dikasih ganti zakat ya. Jadi dengan utang untuk kebutuhan lifestyle, bener ya. Lifestyle kayak toh ya. Gaya hidup ya, ini bahaya jenengan ya. Oh bahaya dong, yo mobil sing apik, ini yo kabeh akeh utange ngene ya. Nggih, ya kebutuhan sehari-hari ya. Kalau jenengan itu dipikir ya, aku sih terus juga sepeda telu sing kate utang apa PJK aku sih durung ya. Sepeda telu Pak ya. Sudah kalau jenengan memang itu saja sulit enggak usah lah ngoten nggih. Pun niki. Ada orang tuh yang statusnya sebagai mustahik juga sebagai muzaki, khususnya dalam konteks zakat fitrah. Apa? Dilihat mustahik memang penghasilannya tidak mencukupi dari kebutuhannya. Kan sering jenengan ketahui pastinya ya, kalau miskin itu penghasilannya melebihi 50% dari kebutuhan, tapi nggak sampai 100%. Cara penghasilannya itu 2 juta, kebutuhannya 3 juta, itu miskin. Tapi kalau kebutuhannya 3 juta, penghasilannya 1.300.000, itu fakir. Jadi fakir itu luwih remek timbang miskin ya. Luwih remek ya. Tapi pada mustahik ya, jangan khawatirnya ya. Jadi sekarang milih mau jadi muzaki apa mustahik? Ya takoni. Seneng jadi muzaki atau jadi mustahik jenengan? Temenan. Wong kadang enggak oleh orang murid.
Ini problem di mana-mana dan semoga di sini tidak, maksudnya. Karena kalau sudah tercantum tahun kemarin sudah jadi mustahik, kok tahun saya tidak oleh, panitia didolei. Ini panitia ya. Aku biasanya oleh kok nggak oleh. Lah diupdate. Niki saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Semoga di sini tidak. Itu makanya kalau biasanya kadung tercantum mustahik itu sama seperti KTP, mustahik seumur hidup. Itu sampai kehapus. Ini benar kejadian. Didolei panitia. Kok nggak oleh? Aku biasanya oleh. Nah, awakmu ini kan utang sepeda sedurung lunas. Saya kira telu sepedamu ya. Ini kebijakan ini lah. Maka kadang-kadang ada yang ekstrim, dikasih apa hitam di atas putih. Jadi sebelumnya pembagian zakat dikirim ke mustahik yang kemarin. Panjenengan apakah masih berhak tanda tangan? Kriteria fakir ini miskin ini, begini. Kemudian tanda tangan. Berarti kalau tidak menyerahkan itu berarti fakir masih miskin itu ya. Tapi rata-rata nggak mesti balik no kertas ya rata-rata. Akhirnya panitia itu bingung, kata takon di perasaan tukaran gitu. Nggak ditakoni iki wis sugihan api amile ternyata iki wis ya. Amile sing pas sepeda dudutun keterno iki wis mobilan sing mustahik. Ini hati-hati. Pun kan ada orang itu sebagai dua faktor, ada sebagai muzaki. Kalau zakat fitrah mungkin muzaki. Kenapa? Karena zakat fitrah kan cuma aturannya DE nututi Syawal, nututi Ramadan, dan ada yang dimakan malam hari raya dengan siangnya. Hari raya malam dan siang berapa jenengan butuh? 100 cukup? Sekeluarga normal lah. 100 ya. Oh jenengan mari oleh THR wong ya. Pasti punya uang kan? Cukup kan dimakan. Lah berarti kan panjenengan wajib zakat fitrah. Tetapi melihat penghasilan secara umum panjenengan kurang, berarti sebagai mustahik. Lah ini yang dikhawatirkan kalau panjenengan dalam konteks sudah lebih yang dimakan untuk keluarga dan orang yang dinafkahi, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lah ini kalau dioplos dulu khawatir ada sebagian zakat meskipun hanya satu las, satu beras, kok balik, maka dianggap saya belum zakat ini. Tidak sah zakat saya. Ini kalau diserahkan kepada petugas yang belum ber-SK. Makanya kalau ber-SK semua alhamdulillah. Kadang-kadang saya kasih solusi, kalau ber-SK bagaimana? Usahakan penerima atau penarik zakat dari muzaki itu sudah ber-SK. Meskipun yang lain tidak ber-SK, tapi nanti efeknya dia nggak dapat bagian. Tapi kalau yang penarik atau penerima yang standby ada di masjid itu ber-SK, itu kan lebih aman kan? Mau dioplos atau bagaimana aman. Nah, ini bahasanya semacam itu. Saya tidak begitu banyak menyampaikan karena alhamdulillah ya di sini sudah ter-SK semua gitu. Jadi kalau di sini untuk yang menerima zakat bencana, kalau dia itu zakat itu sudah ditanda, disisihkan, tidak dicampur dan dioplos. Oh, mantan. Jadi supaya aman. Jadi saya menerima, saya juga zakat. Nah, saya memberikan zakat itu pada waktu kepada petugas itu harus ditanda, baik disisihkan tempatnya. Oh, niki fakir Mesir. Iya. Yang kasih tanda itu yang mustahik ya. Supaya tidak campur pada kita dan kembali lagi. Oh, mantan. Jadi nanti yang dioplos ya kita sendirikan. Oh, silang gitu. Sebenarnya sudah tambah bagus itu ya. Cuma itu memang tidak apa-apa, malah bagus ya. Tetapi tadi yang saya jelaskan, andaikan memang sudah ter-SK semua, sebenarnya aman. Tapi tidak apa-apa, itu bagian solusi. Dikhawatirkan apa? Suatu saat ada amil atau petugas yang belum ter-SK, maka metode ini bagus ya. Kelebihan tadi itu memang kalau bisa ya memang disarankan untuk sebagai zakat kalau memang sudah ter-SK semua. Tapi kalau belum ter-SK, berapa kelebihan zakatnya itu, maka itu bisa diberikan pada yang belum ter-SK. Ada sebagian masjid itu solusi seperti itu. 2 ornya diminta memang. Jangan zakat saya bagi 2,8 ya, yang 2 ornya saya minta untuk panitia. Lah jadi bagi petugas yang belum ber-SK diambilkan ini. Kalau sudah kolektif kan banyak juga. Kalau 1 ton kan berapa itu sudah? Kalau 1 ton itu perkiraan 2 kintal ya. Ya, 2 kintal. Nah, ke 2 kintal ini pangan panitia singgah PSK keluarkan nih, Pak ya. Nah, nih. Tapi juga harus tahu ya, bagiannya ambil itu sebenarnya berapa. Kalau ada semua mustahik itu 1/8.
kolektif seperdelapan. Kalau diberikan secara kolektif seperdelapan. Kenapa? Karena kan bagiannya aslaf kan 8. Berarti kan ambil 1/8. Seperdelapan kalau tidak salah 12,5 ya. Nggih pun ya Marta itu. Insyaallah tidak salah sama ya. Lah itu kalau diberikan kolektif, tapi kalau diberikan perorangan, ini bisa beda-beda bagiannya. Antara petugas satu dengan yang itu bisa beda. Apa? Melihat kadar kepayahannya. Oh, iki bagian mikul lewat seje lagi ya. Apot lagi. Lah sing situ iki bagian nyekel kresek tok ya. Oh, nah bagian nyawang tok tanda tangan tok ya. Cawang. Iku kira-kira abotan sing dising mikul bisa nyawang nih. Iku lek cara hitungan pekerjaan itu mestinya lebih banyak kerjanya yang mikul. Tapi umumnya, tapi kadang-kadang tanda tangan tok akeh Pak oleh Pak kadang-kadang lho ya. Nah, tanda tangan wong sing duwe sesuatu, tanda tangan tok gede oleh Pak ya. Nah, iki contoh. Zakat. Kemudian zakat ketika tadi jadi satu ya. Itu apakah harus dipisah? Tidak harus sebenarnya ya. Misalkan untuk 3 orang panjenengan langsung beli yang 1 sak ya, yang isi 10 kilo itu. Tanpa wadai dipe ya. Bag 1, bag 2, bag 3. Atau diwadai ember lah. Iki untuk saya an ukhrij zakat an nafsi, an zaujati, an walati atau an binti misalkan seperti itu. Ya tidak apa-apa. Seperti itu tidak apa-apa. Cuma banyak kan kata jahit mana kok ya. Jadikan satu ada yang memperbolehkan. Bahkan yang lebih kuat tidak apa-apa. Jadi 1 karung misalkan yang isinya 10, jangan gunakan itu zakatnya saya, istri saya dan anak saya berikan deh. Wong telu lho Pak, wong 4 kurang ya. Syaratnya tidak boleh kurang ya. Jadi kalau 10 kilo kan cukupnya untuk 3 orang. Kalau 4 kan pasti kurang 10, kalau 3 lebih. Ini tidak masalah. Jenengan tidak usah dipisah dulu kemudian jadinya tidak apa-apa. Ada yang mengatakan apa-apa. Kalau ditanya zakat ya, misalkan diberikan sendiri dengan diberikan kepada amil itu lebih baik. Ya kalau bisa diberikan sendiri tidak apa-apa. Lebih afdal diberikan sendiri. Tapi kalau jenengan beri itu lebih aman sebenarnya jenengan ya. Toh tidak mengurangi hak jenengan ya. Jangan berikan, dan ketika sudah diberikan kepada amil, entah amil ini mau bagaimanapun kita sudah bebas daripada kewajiban. Nah, cuma nanti amil ini kudu hati-hati. Kalau misalkan satu ada orang yang menggunakan waktu yang jawas tadi, mulai kapan waktu jawas itu? Mulai tanggal 1 Ramadan ya, boleh zakat. Nah, engkau ternyata tanggal 1 atau tanggal 20 lah mengeluarkan zakat. Sebelum didistribusikan atau bahkan setelah meninggal. Nah, ini ya apa ini? Pastinya seperti itu. Kalau ngerti mustahik penerima sudah diterima, tahu wajib dikembalikan. Itu hanya ahli waris, karena dia belum wajib. Kecuali meninggalnya malam hari raya kan sudah wajib. Nah, ini istirdad ya, kembalikan. Maka ini plus minusnya. Kalau plusnya cepat selesai, tapi andaikan ada yang meninggal, ini kalau belum jangan distribusikan kan tinggal dikembalikan. Tapi kalau setelah didistribusikan, bingung ya, kata jaluk nggak enak ya. Atau langsung saja kasih gambar WA berita duka sudah meninggal ya. Tapi itu jika tidak dioplos, dioplos tambah bingung jadi kan? Zakatnya mungkin di manggungnya. Iki panitia tanggung jawab begitu berarti ya. Oke, ora wong siji sing mati, lek siji mek 3 kilo, Pak. Lek sampai 30 kilo sing mati. Nah, ini maksud saya seperti itu di istirdad di hati-hati. Nah, kalau boleh enggak ya boleh saja di awal, cuma itu tidak hati-hati. Yang kedua, benar-benar panjenengan update kalau bisa. Update mustahik itu apakah benar-benar masih mustahik atau sudah berubah dari mustahik sudah menjadi ghani ya, orang kaya sudah. Nah, ini diupdate. Ada yang lebih aman. Oh, walaupun angsal bikin RT. Wah, aman ya. Yang penting RT ini kayak berapa? RT ini kayak mendapati berapa? Itu enak jenengan tanggung jawab Pak RT ini ya. Di sini masih ada ya orang kaya ya. Orang miskin. Oh, masih. Ya muka-muka suke kabeh lah.
Saya baca satu kitab terakhir penutup ya. Selalu kalau kata nang buduran lah itu ya. Ada namanya kitab Syarah Yaqutin Nafis, karya dari Ahmad Asy-Syadili. Saya tidak baca kitabnya tebal itu. Itu mengatakan andaikan orang itu podo ngetokno zakat kabeh sesuai dengan aturan sing wae ngetokno, yakin ya di dunia tidak akan pernah ada orang fakir miskin. Yakin tidak ada. Sampai beliau riset ya, survei dihitung beliau ini. Ya cuma masalahnya saji. Apa? Orang itu kadang sergem itu zakat fitrah toh. Zakat sing gede-gede gede toh fitrah toh ya. Ada yang lebih parah, kadang-kadang zakat usaha itu dikeluarkan pada waktu zakat fitrah mesisan jadinya. Itu mestinya wajibnya kan sudah kalau kemarin boten mesisan ini zakat fitrah saya, ini zakat mal saya. Kan seperti itu kadang-kadang. Ini kalau sudah melebihi tahun haulnya mestinya kan tidak boleh. Kadang-kadang zakat sepokoknya zakat kula, jarine zakat, tapi hitungannya piro enggak bro. Kadang-kadang kan seperti itu. Maka disebutkan oleh Syekh Ahmad Asy-Syadili itu andaikan memang orang Islam semua zakat, pasti di dunia enggak ada orang Islam yang melarat. Kenapa? Karena sudah kaya dengan zakat pembagian itu semua. Jadi semoga-moga lah jadi mustahik kabeh, muzaki kabeh tanpa mustahik. Nah sekarang kalau guru ngaji dapat apa tidak? Dapat nggih. Oh sabilillah nggih. Niki rame sedurung podo nih ya sampai sekarang masih belum sama ya. Tapi kalau di PJNU, LPM PJNU ya tentang buku kula memperbolehkan meskipun masih macam-macam ya. Memang ada enggak pun tukang ceramah loh oleh tukang ngaji ngeten oleh bisa ya. Ruwadul Haqqi ya, kemudian Ruwadul Ilmi. Ruwadul Ilmi juga, penuntut ilmu juga dapat. Tapi panjenengan aja ngeten ya. Anakku mondok ya. Tak kekno anakku. Meskipun boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi, asalkan tidak atas nama fakir dan miskin. Kalau atas nama fakir dan miskin tidak boleh kepada anak atau siapapun yang wajib dinafkahi termasuk anak. Tapi kalau atas nama sabilillah oleh iki wong beling-beling melok iki ya, anak bukan sik mondok ya. Le tak kena awak boleh ya. Matur nuwun Pak ya. Kula panen-panen ditiri wae anak tak kena jenengan oleh Pak ya. Iya le tak kena jai zakat kemana muter ya. Iki gak enak, iki di-skip kok ya, iki YouTube di-skip ini ya. Iki kadang kalau sing beling lari pondok beling pol ya. Arek 5, arek 7 tuku beras diuran oleh 3 kilo. Aku zakat nang sampean ya, bleng. Iya, tak terima. Sithik zakat nang sampean iya. Untuk kene maneh. Setelah nyampak 7 orang, ayo dimasak bareng ya. Iki aja ditiru Pak, ini hanya dilakukan oleh profesional ini ya. Tapi ini pernah terjadi, bukan saya tapi ya teman saya. Ya Allah, kok kendel men ya. Tapi lihat hitungan ya iya. Tapi ini ya fikih yang kurang tasawuf itu ya. Mun niki enten pertanyaan. Mengenai zakat dengan uang. Ini kan sudah menjadi kebiasaan di kalangan ASN itu. Kita kira sebagai atasan bahwa semua ASN dan istrinya harus zakat uang ke pemerintah. Nah, masalahnya apakah yang sudah zakat memakai yang ditarik itu zakat lagi atau tidak? Karena nggak mau kita kan harus zakat ke atas. Nah, yang bagi kita yang pelaku yang kena tarik ini, apakah sah? Apa kita harus zakat lagi dengan ke tempat yang lain? Kalau melihat keterangan kemarin juga ada tanya seperti itu, yang sudah dipotong-potong gitu ya. Kebetulan saya nggak ada yang mau dipotong lah ini ya. Kalau tanglet ya. Kalau memang mungkin mending diakati sebagai mazhab Syafi'i. Kira-kira siapa yang memotong itu? Lek ketemu ya wis iku aku yo tolong sampean tukono beras. Cekne wis mesisan ya ke sana tugasnya emang ya. Karena kalau jangan paksakan potongannya tetap saya yakin saya tidak tahu potongan itu mak kemarin ada sempat tetap kurusnya ke beras. Kurusnya beras ya. Itu karena ada yang ngaku seperti itu. Jangan enggak usah ngaku ya yang itu ya. Itu yang beras. Berarti kalau ukuran beras kan tadi yang memperbolehkan uang Hanafi, mazhab Hanafi.
Kemudian mestinya kurusnya ikut madhab Hanafi, kadarnya ikut Hanafi, mestinya kan seperti itu. Kemudian cara terus penghitungannya juga ikut madhab. Ini malah enggak ya, penghitungan dan kadarnya ikut madhab Syafi'i. Tadi bagaimana jawaban gue? Tidak sah kan? Ya, kalau memang bisa, sampai bagian potong, oh si A, tolong ya dua ikut sampai tuh kena beras loh ya. Ya, pertanggungjawabkan, jadi aman jenengan. Tapi kalau dipaksakan tidak seperti itu, kalau ikut keterangan tadi yang saya sampaikan, mestinya jenengan dianggap belum sah itu. Akhirnya harus zakat lagi. Kemarin saya sebutin juga jawabannya sama. Kalau bisa sekalian pun kayak tugas bersisa. So tukang potong, oh iya, tolong Mbak ya, sampeyan ini uang kemarin sampai belikan beras dan tolong berikan kepada mustahik. Dia ngomong beres, apa jadi dia wis ya. Tapi andaikan itu akrusnya tetap uang yang diberikan nggak sah karena dia bukan amil. Lah ini ibaratnya di situ nih. Nggih apa sedekah apa ya katanya. Jalan amannya zakat. Jalan nggih, memang paling aman seperti itu zakat maneh mawon nggih. Nggih, sampun nggih. Nggih. Ada sebagian ulama ya. Saya pernah dengar, Nggih. tapi saya belum tahu bagaimana itu referensinya, hukumnya gitu. Setelah sholat id khotib naik ke mimbar, kalau zakat itu dimaksud sedekah, ada yang berkata begitu. Oh. Masuk sedekah terusnya. Setelah sholat khotib naik ke mimbar, ya sudah. Nah, setelah itu dia zakat. Berarti ini bukan zakat, tapi itu sedekah. Nilainya ada yang berkata begitu. Oh ini ya yang saya tidak tahu itu ya. Iya. Ada yang begitu, Pak. Kalau saya dilema ya. Ini kitab saya ini angel ya. Kalau kita melihat di kitab ya, kalau dari dalam kitab apa At-Taqriratus Syadidah ya, ini tetap jadi zakat tetap ya. Kalau jadi sedekah tidak tahu, saya khusnudon saja. Itu jadi sedekah wajib. Berarti zakat. Karena zakat ada yang mengatakan sedekah wajib ya. Ya. Tapi kalau melihat di dalam kitab Taqriratus Syadidah tidak bisa ya. Jadi tetap jangankan yang itu, yang malam itu saja masih tetap wajib kan ya. Yang malam tetap waktu tahrim tetap wajib dikeluarkan. Berarti kan tetap sedekah zakat. Kalau sedekah kan sunnah. Ini jelas kalau di dalam kitab Taqriratus Syadidah dibagi 5 waktu itu. Ada waktu wujub, waktu sunnah atau fadilah yang ada sunnah, kemudian ada jawaz, ada waktu karohah, ada waktu haram. Enggak. Yang tidak tahu saya kalau itu barangkali pendapat lain saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau di kitab ini referensinya dari kitab Taqriratus Syadidah, ini saya bawa kitabnya ini. Jadi ada 5. Yang penting Bang yang kudu weruh niku Pak ya. Karena enggak weruh kadang-kadang kalau kena panjenengan sing dianggap api kadang boten api ya. Makanya kalau perlu waktu-waktu fadilah itu panjenengan maksimalkan ya. Waktu-waktu fadilah kalau memang bisa. Saja niki kata, nggih kaya wong donga barang niku masih waktu fadilah niku ya ono ya. Panjenengan donga mari adzan itu ya. Itu waktu fadilah niku ya. Terus napa antarane adzan sampai sholat itu waktu fadilah. Timbang jenengan ngomong ngamuran wiritan sajane ya. Apa meneh buka wae ambek nyanyian sangaran mau. Usahakan ya waktu banyak. Makanya kalau orang itu pada sholat adzan itu kan ada doanya ya. Allah ta'ala wassalamualaikum ati sayyidina Muhammadin wasilah al-wasilatu maqamul a'la ya fi jannatil firdaus. Jadi mana di sing apik lek itu ono tata krama itu apa ya? Allahumma ya sing apik. Ada tata krama. Di waktu-waktu seperti itu penting ya. Ada pertanyaan boleh? Nggih ngajeng terus jenengan nggih. Ngacungin di ngarep enggak ketok kok niki. Mari jenengan sing syukur. Nggih monggo. Masalah penyerahan zakat ke musafir. Nggih. Itu kan kalau sudah diterima ambil kan dia menggunakan musafir. Artinya ambil itu menyerahkan mungkin sudah masuk awal itu tetap. Oke. Kalau yang diterima nanti ya dia kan mengambil musafir. Dia menyerahkan itu kan berarti
Mestinya seperti itu sesuai. Ada waktu penyerahan dari panitia atau dari amil itu berbeda penyerahannya ke Beda. Nah, jadi kalau memang diserahkan kepada amil, dilihat amil itu mau takhir itu urusannya amil sudah. Andai kan nggak diserahkan pun nggak masalah sudah bagi muzakinya, ya masalahnya bagi amil. Tapi ada yang mentakhir itu boleh memang sebagian, tapi jika kasus-kasus tertentu mustahiknya ada. Tadi seperti tadi kasusnya dikumpul pas malam riyo mau diberikan, ternyata yang mustahik kebetulan wingi oleh 11 digawe mudik entek kabeh mustahiknya kira kabeh. Maka ini gimana? Boleh jenengan taruh dulu nanti diberikan setelah, tidak dosa. Ada kasus-kasus takhir memang ada, cuma dalam kasus memang mustahiknya ada atau sulit mau menyalurkan dalam kondisi tertentu. Memang boleh. Kenapa? Enggak jenengan mengenai zakat mal. Zakat mal itu kriterianya kan 82 juta ya. Misalnya 1 tahun. Nah, itu kalau seandainya dalam sebelum 1 tahun katakanlah kurang 1 minggu, uangnya itu cerdas. Badai kalau cerdas ya. Badai kalau cerdas aja nanti ya. Ini kita tuh takon nih, nyelam awake dhewe pasti. Oh, nggih. Nggih. Pinter ya. Ya tau demas lah nggih. Atau seni wedhus ya 40 ya. Kurang seminggu didol loro. Ada 10 dina tuku 10. Masakat ya, utawa uang sing niaga berbisnis ya, oleh akhir ya apa cara nggak zakat tak umroh aja bagus. Ini kan sudah uang kan yang wakilnya kan yang ada dengan barang yang ada, tapi kalau yang sudah dipakai kan selesai. Ini cerdas jenengan ya, tapi dari kita ini kalau sengaja tetap tidak oleh, memang tujuannya lari dari zakat. Tapi secara tasawuf pada mengatakan memang tidak boleh. Tapi kalau secara murni syar'i tidak apa turun wajib, turun setahun kurang seminggu. Tapi hati-hati ya, kalau jenengan hitungnya setahun kurang seminggu, itu kalau standarnya panjenengan pakai standar Masehi sudah masuk itu Hijriah. Karena Masehi Hijriah itu kurang lebih 11 kan sisa selisihnya. Berarti kalau kurang seminggu itu harus masuk. Nggih, berarti tak elingno, oleh kate beli kurang 20 hari lah kate beli gitu. Saya tahu itu mau melegalkan pendapatnya itu sebenarnya, yang mau tanya. Ngapunten lagi, ngapunten ya. Sampun nggih. Enggak apa-apa nggih Mbak Buya minyak mboten ngapunten. Nggih. Si. Itu penting jenengan kabeh iki. Napa? Zakat profesi mau jenengan ya ini profesi bagus ada sisi ya. Ini kalau di PWNU ya, saya kebetulan pernah ada di komisi itu ya. Ada memang sebagian dulu muncul zakat profesi, tapi bukan dari kalangan mazhab Syafi'i. Itu cantolannya kepada mazhab Hambali. Nah, setelah itu ada sekian banyak buku beredar, baru dikaji lagi itu di PWNU. Dan waktu itu diputuskan sebenarnya pendapat yang kuat tidak sama. Profesi yang ada dalam mazhab Hambali itu tidak sama dengan yang ada di kita. Lah terus ya apa? Nah niki bahasanya. Jenengan sak niki letak kadang ini mesti bela tidak wajib, jenengan pasti bela tidak wajib lah ya. Pasti bela tidak wajib lah ya. Ya tapi memang saya kan sangat objektif. Walaupun saya profesi saya tidak jelas itu ya. Saya ngomong ya. Waktu itu mau diputuskan tidak ada. Yang mengangkat satu-satunya zakat profesi itu awal mulanya berangkat dari satu pendapat ulama kontemporer Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, mufti Uni Eropa. Ada dalam fikih zakat, jadi saya pernah tahu ya. Dan ini diadopsi oleh sebagian pendapat, tapi dicantolkan bukan kepada beliau karena yang kontroversi, tapi dicantolkan kepada pada mazhab Hambali. Setelah dikaji ternyata bukan ya. Dan ini waktu itu mencabut, yang punya buku juga mencabut pendapatnya. Jadi yang saya ikuti terakhir belum ada.
Belum ya, belum ada kesepakatan yang mengiyakan, mewajibkan. Ya, meskipun itu lebih menjanjikan daripada petani itu sebenarnya. Makanya alasannya itu satu-satunya karena sekarang profesi itu sudah lebih menjanjikan daripada petani. Berangkat dari beberapa sejarah. Kalau dulu memang yang prospek itu yang bagus petani. Ya kalau sekarang petani kakek sampai orang kuliah petani gratis sih gimana? Tidak payu loh ya. Enggak banyak. Kalau masih tidak tahu banyak katanya. Tapi ya ini ya. Jadi kalau memang panjenengan harus kadang-kadang yang terakhir karena ada begini. Sebelum tak zakat mawon pun ya kata yang punya profesi. Kalau tak zakat, pinten sak kersa kula. Ndak ono, jenengan kalau ikut zakat harus sesuai dengan ketentuan ya. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan tidak bisa. Kadang-kadang seperti itu. Punya sekian banyak usaha, punya sekian banyak profesi, akhirnya dia keluarkan zakat. Ini pokok kalau dalakan, kalau hasil kalau dalakan ya. Ya mestinya kalau ikut pendapat yang mewajibkan, misalkan meskipun belum disepakati, mestinya harus sesuai dengan aturan. Isopnya tidak boleh jenengan. Akhirnya saya arahkan panjenengan daripada mengeluarkannya terserah jenengan, mending ikut yang tidak wajib tapi jenengan sedekah, bukan zakat bahasanya. Kan lebih aman ini kan. Itu ada beberapa orang kaya, termasuk yang mau ngaji setelah ini, orangnya seperti itu. Setelah ini saya ngaji nih kitab ini katanya. Terus jangan saja, tidak usah ikut yang mewajibkan, karena jangan tidak sesuai dengan aturan nisab, aturan dalam zakat, maka jangan ikut yang tidak wajib, tapi tetap sedekah saja namanya. Dan ini alokasinya tetap lebih umum daripada yang khusus pada asnaf yang 8 itu. Ngerti ya? Sampun ya? Ada kurang tahun mana Pak? Ya saiki ya. Mungkin manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. الحبيب الذي شفاعته لكل حق من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كربي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya ngaji dari awal sampai akhir, jika ada kurangan mohon maaf. Wa minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.